Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah Lab Akuntansi Biaya. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-14. Kita bahas mengenai sistem harga pokok standar. Oke, ini adalah referensi yang kita gunakan ya. Sebelum itu kita masuk ke teorinya dulu mengenai harga pokok standar. Harga pokok standar ini adalah biaya yang ditentukan di muka. Jadi merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat produk atau membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor lain yang ditentukan. Untuk manfaatnya yang pertama adalah dirancang untuk mengendalikan biaya sehingga dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk memberikan pedoman kepada manajer tentang berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan, sehingga manajer dapat melakukan efisiensi dengan memperbaiki metode produksi atau pengurangan biaya. Untuk kelemahannya, yang pertama adalah tingkat ketetapan standar tidak dapat dihitung dengan tepat, namanya juga perkiraan standarnya sekian, jadi belum tentu seperti realnya. Yang kedua, sering kali standar menjadi kaku dan kurang fleksibel. Jadi ada beberapa atau mungkin pelaku-pelakunya. Jadi ini standarnya sekian dan harus sekian gitu. Nah ini yang membuat biaya standar ini untuk biaya standar ini kurang fleksibel. Jadi terlalu kaku untuk dilakukan. Oke, next kita lanjutkan. Prosedur penentuan biaya standar yang pertama adalah selalu ya ada namanya biaya terdiri dari material atau bahan baku, kemudian labor atau tenaga kerja langsung, dan overhead atau BOP. Untuk bahan baku, penentuan kualitasnya ini melalui penyelidikan teknis, kemudian dari analisa catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku atau pekerjaan yang sama pada periode masa lalu. Yang kedua, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling buruk di masa lalu. Yang ketiga, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan yang paling baik di masa lalu. Jadi di sini menghitung rata-rata dengan pekerjaan yang sama, kemudian bagaimana yang paling baik, kemudian bagaimana yang paling buruk, ya. Kemudian di sini rata-ratanya seperti apa? Karena di sini untuk penentuan harga standar bahan baku umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok atau supplier, ya. Ini apabila dalam keadaan stabil, jadi artinya biaya ini tidak bergejolak naik turun. Jadi kita bisa menggunakan daftar harga. Tapi kita harus hati-hati apabila mungkin ekonomi sedang bergejolak naik turun, berapa harga bahan bakunya. Kita harus ada warning di sini. Kemudian katalog atau informasi yang sejenis. Kalau sekarang enak ya, di sini banyak sekali kita bisa cari searching di internet seperti itu katalognya ya. Kemudian dari informasi lain yang berhubungan dengan kemungkinan adanya perubahan harga. Nah, ini informasi mungkin misalnya ada peraturan pemerintah turun, misalnya impor, misalnya bahan baku kita impor, kemudian tiba-tiba pajak impor dinaikkan, jadi biaya impor dinaikkan, ini sudah merubah harga harga bahan baku. Oke, next selanjutnya. Untuk labor atau biaya tenaga kerja standar ya, syaratnya tata letak pabrik diusahakan yang efisien untuk dapat dilakukan. Jadi apa yang pertama dilihat tata letak pabriknya, layoutnya seperti apa, kemudian produksi maksimum dan biaya yang minimum. Jadi kalau bisa ini produksinya semaksimal mungkin dengan cost yang minimum. Jadi dengan demikian akan tercapai yang namanya laba maksimum. Yang ketiga adalah pengembangan staf perencanaan produksi, routing, scheduling, dispatching,
agar supaya aliran proses produksi lancar tanpa terjadi penundaan dan kesimpang siuran. Ini juga sangat penting karena bagaimanapun juga di dalam realnya itu semuanya tergantung dari ini planning seperti itu, pengembangannya kita kembangkan bagaimana caranya biar sebisa mungkin perencanaan itu mendekati kenyataan. Artinya kita menentukan standarnya sekian itu benar-benar nanti pada saat dilakukan kegiatan tersebut dilakukan ya, kegiatan produksi dilakukan, realnya atau sesungguhnya tidak jauh dari yang kita perkirakan. Jadi bukan berarti pasti menguntungkan itu lebih bagus, tapi belum tentu demikian ya. Menguntungkan memang lebih bagus, tapi bagaimana apabila planningnya itu jauh. Jadi penentuan standarnya itu jauh gitu ya. Kemudian pembelian bahan baku direncanakan dengan baik ya, sehingga pas tersedia. Mungkin kita bisa menggunakan ROP ya, reorder point seperti itu ya. Jadi jangan sampai yang namanya bahan baku itu terlambat. Kenapa? Karena kalau terlambat berarti ada banyak uang yang akan terbuang ya, dengan idle capacity. Idle capacity itu banyak sekali ya. Bahan baku terbuang, terlambat misalnya ya, berarti di sini yang namanya produksi itu jong, kita skip ya, mau nggak mau skip kan, tidak ada yang jualan. Berarti tenaga kerja tetap berjalan. Berarti ada banyak sekali yang dikeluarkan dari waktu yang menganggur tadi. Oke. Bisa juga dengan menggunakan persediaan besi atau safety stock juga bisa ya. Kemudian ini ya, pada saat produksi ini kelebihan seperti ini nggak apa-apa lah ya. Yang selanjutnya adalah standarisasi kerja karyawan dengan metode kerja, dengan instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan, sehingga proses produksi dapat dilakukan di bawah kondisi yang paling baik. Ya, terkadang yang namanya turnover itu bagus juga ya, turnover ada bagusnya, tapi harus dipertimbangkan mengenai skillnya ya. Si A dipindahkan ke bagian X misalnya, di bagian mana, di bagian departemen apa. Kalau dia otomatis mulai dari hal yang nol, mulai dari yang baru. Kenapa? Karena dia belajar lagi untuk mengerjakan itu. Mampu tidak? Karena ada seorang yang cepat untuk menyesuaikan diri bekerja dengan baik, ya ibaratnya multi talent ya. Tapi ada juga yang tidak, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menguasai pekerjaan. Kemudian jam kerja standar dapat ditentukan dengan menghitung rata-rata yang dikonsumsi dalam pekerjaan. Makanya untuk pekerjaan yang biasanya bersifat job order atau dia bekerja berdasarkan job, itu penting adanya membuat sebuah sampel. Jadi membuat sebuah sampel yang kecil untuk menghitung berapa rata-rata yang dikonsumsi untuk pekerjaannya, seperti itu. Bahan baku juga bisa dipakai seperti itu sebenarnya. Jadi menggunakan sampel itu sudah meliputi semuanya. Oke. Kemudian membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Ini tes run ya. Kemudian mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Kemudian mengadakan taksiran reasonable yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Ya, ini untuk yang jam kerja standar. Oke. Selanjutnya untuk BOP standar sama dengan penentuan tarif BOP seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan yang sebelumnya. Oke, next untuk jenis standar, di sini ada standar teoritis, yaitu standar yang ketat yang dalam pelaksanaannya tidak pernah dapat dicapai, teoritis. Secara teoritis kita bisa menyelesaikan dalam waktu sekian. Tapi jangan lupa, yang namanya tenaga kerja itu memiliki keterbatasan juga ya. Tidak bisa manusia bekerja 24 jam. Ini yang warning ya bagi Anda, andaikan nanti suatu saat ada terjun di dalam dunia kerja ya, karena manusia itu punya keterbatasan. Jangankan manusia, mesin juga sama. Mesin bisa rusak, jadi manusia tidak bisa diforsir. Kadang mumpung semuanya mumpung ada orderan banyak, main terima. Kita harus
harus ada yang namanya kapasitas maksimal. Kita bekerja sesuai dengan kapasitas standarnya itu seperti ini. Jadi dengan memperhitungkan hal-hal yang mungkin tidak yang tidak dikerjakan sebelumnya. Misalnya manusia terkadang sakit, nah seperti itu. Mesin bisa jadi rusak tiba-tiba seperti itu ya, walaupun ada perawatan. Kemudian rata-rata biaya tahunan. Standar ini dibuat berdasarkan data rata-rata tahunan yang lalu. Yang ketiga ada standar normal, yaitu didasarkan atas taksiran biaya proses yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Yang keempat adalah pelaksanaan yang terbaik yang dapat dicapai. Ini standar yang paling banyak digunakan dan menggunakan kriteria terbaik untuk menilai pelaksanaan, walaupun untuk standar yang terbaik kita pakai sebagai patokan biasanya memang ada di bawah. Jadi artinya pelaksanaan realnya itu ada 2 standar karena kita menggunakan standar yang terbaik ya. Tapi tidak apa-apa sebenarnya ya, karena untuk memicu produktivitas juga. Oke, Mas. Selanjutnya ini 3 model selisih biaya standar ya. Di sini ada model 1 selisih, 2 selisih, dan 3 selisih ya. Untuk bahan baku di sini kan, jadi di sini untuk biaya standar sebenarnya ada bahan baku, tenaga kerja, kemudian BOP. Ya, perhatikan di sini sama sebenarnya 1, 2, 3 ya. Untuk selisih bahan baku ada selisih harga, selisih kuantitas. Nah, kalau tenaga kerja berarti harga ini sama dengan tarif biaya tenaga kerja ya, kemudian ada selisih jam kerja. Kalau BOP ini untuk model 2 selisih ya, ada selisih terkendali dan selisih volume. Nah, sedangkan untuk model 3 selisih, di sini ada selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga kuantitas atau gabungan. Kalau untuk yang dia tenaga kerja, berarti harga ini merupakan tarif, kuantitas merupakan jam kerja, kemudian gabungan di sini tarif dan jam kerja. Kemudian untuk yang BOP, berarti di sini selisih tarifnya ini menjadi pengeluaran, selisih pengeluaran. Kemudian di sini selisih jam kerja ini merupakan selisih kapasitas, dan untuk yang selisih gabungan ini adalah selisih efisiensi. Oke, sekarang bagaimana dengan rumus-rumusnya? Perhatikan ini rumus-rumusnya. Nah, sebagai patokan, SH adalah selisih harga, SK selisih kuantitas, SHK ini selisih harga kuantitas atau sering disebut dengan selisih gabungan. Ya, ini rumusnya. Perhatikan. Untuk model 1 selisih, selisih ST ini adalah selisih standar. Ya, ini sama dengan selisih satu selisih ya, selisih satu ya. Selisih standar di sini adalah dijadikan satu, jadi harga standar dan kuantitas standar dikalikan, oke, diselisihkan dengan yang sesungguhnya. Harga sesungguhnya kali kuantitas sesungguhnya, ini diselisihkan. Kalau metode 2 selisih, berarti di sini harganya diselisihkan. Untuk yang selisih harga ya, berarti harganya yang diselisihkan kali kuantitas yang sesungguhnya. Kalau selisih kuantitas, berarti kuantitas yang diselisihkan standar dikurangi kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya kali di sini harganya standar. Kalau di sini yang yang kuantitas yang diselisihkan ya, di sini berarti kalinya adalah harga standar. Oke, kalau selisih harga berarti yang dikalikan sini adalah kuantitas yang sesungguhnya. Jadi beda ya. Ini selisih harga ya, dikalikan di sini atasnya adalah yang sesungguhnya kuantitasnya, tapi kalau yang di sini yang dikalikan adalah sebagai pengalinya adalah harga standar. Sekarang kalau metode 3 selisih ini ada selisih harga, berarti harganya diselisihkan kali di sini kalau yang di atas adalah kali kuantitas yang sesungguhnya, di bawah dikalikan dengan kuantitas standar. Kalau selisih kuantitas, berarti di sini ada
kuantitasnya diselisihkan, ya. Di sini kali harga standar. Oke, ini rumus ya. Jadi bagaimana cara Anda untuk menghafalnya saja. Kalau selisih harga kuantitas, berarti di sini ini harganya diselisihkan, kuantitasnya diselisihkan, baru dikalikan. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya yuk. Oke, kita sampai ke kasusnya di sini ya. PT Diana Lady pada bulan Januari 2021 memiliki data biaya produksi standar per satuan. Jadi perhatikan di sini keywordnya data biaya produksi standar per satuan. Jadi per satuan membutuhkan biaya bahan baku 5 kilo, ini harganya. Jadi totalnya ada 10.000, 5 kali 2.000, jadi 10.000. Biaya tenaga kerja 20.000 jam, per jamnya 3.000, berarti totalnya 60.000 rupiah. Overhead ada variabel 20 jam, di sini harganya untuk yang biayanya ada 1.000 per jamnya, berarti totalnya ada 20.000 jam. Biaya tetapnya jam rupiah ya. Untuk biaya tetapnya 20 jam kali 800 jadi menjadi 16.000. Jadi totalnya ada 20.000 ditambah dengan 16.000 jadi 36.000. Nah, di sini kapasitas produksi per bulan yang direncanakan ada 10.300 jam tenaga kerja langsung. Berarti ini kapasitas yang direncanakan ya. Kemudian transaksi yang terjadi bulan Januari ini adalah biaya bahan baku dibeli 2.500 kilo, harganya 1.900 rupiah per kilo. Produk yang diproduksi atau selesai diproduksi ada 500 unit ya, dengan 500 artinya 1 unit ya, dengan biaya produksi yang sesungguhnya. Ini adalah biaya yang sesungguhnya. Biaya bahan baku ada 2.400. Biaya bahan baku ya 2.400, walaupun di standarnya di sini kan kalau memproduksi 500 satuan dikali dengan 5 kilo ini per unitnya, berarti di sini ada 2.500, tapi di sini yang sesungguhnya cuma 2.400. Kemudian harga standarnya 2.000, harga yang sesungguhnya 1.900. Nah, total dari yang sesungguhnya ada 4.560.000. Jadi ini sama dengan 2.400 dikali dengan 1.900. Nah, biaya tenaga kerja ini dibutuhkan 10.100 jam. Ya, dengan di sini tarifnya, tarif per jamnya ada 2.000, jadi totalnya ada 22.200. Nah, di sini perhatikan yang 10.100 ini yang sesungguhnya, sedangkan standarnya untuk tenaga kerja berarti 500 satuan dikali dengan persatuannya 20 jam, berarti harusnya ada 2.500 dikalikan dengan 20, berarti ada 10.000. Ya kan? Tapi ternyata yang sesungguhnya ada 10.100 jam. Oke. Untuk BOP yang sesungguhnya ada 15 juta. Nah, di sini ini saya lupa ya. Untuk tenaga kerja di sini tarifnya untuk yang sesungguhnya 2.000, sedangkan standarnya ada 3.000. Sekarang yang pertama di sini yang diperhatikan adalah ini kan yang dihitung, yang disuruh menghitung adalah selisih biaya bahan baku, metode 1 selisih, 2 selisih, 1 selisih, 2 selisih. Kalau kita mau ke bawahkan, di sini 1 selisih, 2 selisih. Oke, berarti kita buat ini rumusnya, kita ingat ya, ini rumusnya, rumus yang sudah kita bicarakan tadi ya. Ada metode 1 selisih, ada metode 2 selisih. Oke, sekarang yang A dulu. Ini yang A, ya. Misal selisih ini ya, selisih biaya bahan baku. Saya singkat seperti yang ini saja ya. Selisih biaya bahan baku dengan metode 1 selisih. Oke, berarti 1 selisih adalah yang di atas. Oke, sekarang karena cuma 1, berarti sini selisih 1 selisih hanya selisih standar saja. Oke, ya. Nah, seperti ini. Sama dengan di sini ini yang standar kali standar. Jadi harga standar
kali kuantitas standar seperti ini, ya. Kita bandingkan dengan ini kuantitas standar ya. Oke. Berarti kita kurangkan atau kita bandingkan dengan harga sesungguhnya seperti ini, kemudian dikali dengan kuantitas yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita masukkan saja angkanya. Harga standar itu ada 2.000, berarti yang di atas ya. Berarti di sini ada 2.000. Oke, karena harga saya kasih rupiah di sini ya, 2.000. Oke. Kemudian dikurang ini, dikurang berapa? Di sini dikurang, dikali, salah ya. Ini dikali. Nah, dikali kuantitas standar. Kuantitas standarnya berarti kita, ini bukan rupiah ya, kuantitas standarnya. Ini kuantitas standarnya kita ngitungnya di sini ya. Per satuan bahan baku yang dibutuhkan 5 kilo. Sedangkan produksinya ada berapa di sini? Ada 500. Berarti di sini 500 dikalikan 5. 500 sekali lagi ya. 5 kilo per satuan dikalikan produksinya 500. Berarti di sini ada 2.500. Oke, 2 ini mana nih? 2.500. Oke. Kemudian dikurang dengan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya berapa? Yang sesungguhnya di sini harga yang sesungguhnya 1.900 rupiah. Ini ya. 1.900 ya. Kemudian dikali dengan berapa di situ? Dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Di sini 2.400 ya, 2.400 ya. 2.400. Oke, seperti ini. Ini kali tidak usah pakai kurung. Kurungnya ada di sini, terbalik ya. Nah, seperti ini. Oke, berarti berapakah metode untuk yang satu selisih? Nah, berapa sekarang ya? Kita hitung saja. Nah, saya taruh di sini saja. Oke ya. Berarti sama dengan kita tinggal hitung 2.000 dikali dengan 2.500 begini. Oke. Kemudian dikurang dalam kurung 1.900 begini dikali dengan 2.400. Nah, seperti ini. Oke, inilah dapat ya. Di sini dalam kondisi kalau dihitungnya kita menggunakan rupiah. Oke, format sel kita pakai currency-nya rupiah. Nah, seperti ini. Oke. Ini selisih yang satu selisih. Oke, selanjutnya di sini besarnya metode ini sama bahan baku dengan metode dua selisih. Ini B gitu ya. Metodenya bukan satu selisih tapi dua selisih. Di sini ada dua, ada selisih harga dan selisih kuantitas. Oke. Kita buat yang selisih harga dulu. SK sama dengan rumusnya, berarti harganya yang diselisihkan harga standar gini ya, dikurang dengan harga sesungguhnya, kemudian dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Oke. Nah, ini kita masukkan angkanya saja. Harga standar, ini harga standar berarti yang 2.000. Oke. Ini yang 2.000. Oke, kemudian dikurang dengan, oke saya kasih spasi biar jelas ya, RP. Nah, harga standar dikurangi harga sesungguhnya ini yang ini ya, 1.900 sama ya, 1.900. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian dikali dengan kuantitas yang sesungguhnya. Ini kan KS. Kuantitas sesungguhnya di sini ada 2.400. Oke. Sekarang berapa jumlahnya? Oke, kita buat di sini ya, kita hitung ya, sama dengan ini 2.000
ini dikurang dengan 1.900, ini dikali dengan 2.400. Kurung tutup, enter. Oke, kita lihat. Mana kok nggak mau? Mungkin salah hal, bener kan? Berarti di sini saya salah. Ini harusnya dikurung begini, kemudian yang ini dikali. Kenapa salah? Seperti ini ya. Enter. Ya. Ini ada Rp240.000. Oke. Sekarang yang di sini ya. Nanti ini kok gede banget ya, kita nanti cek lagi ya. 2000 bisa jadi seperti itu ya. 2000 kali ini berarti dia gede juga. Oke, selisih untuk yang selisih kuantitas untuk bahan baku. Oke, berarti di sini sama dengan ya kuantitas standar di sini standar dikurang dengan ini kuantitasnya yang diselisihkan, kuantitas yang sesungguhnya, oke, kemudian dikali dengan kuantitas harga standar. Ini yang kedua berarti yang ini ya, dikali dengan harga di sini standar. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Angkanya berarti kuantitas standar. Ini kuantitas standar itu ada tadi 500 dikalikan dengan berapa? 5, berarti 2.500. Ini standarnya ya. Kuantitas standar 2.500 ini. Oke, dikurang dengan kuantitas yang sesungguhnya 2.400 seperti ini. Oke, dikali dengan ini, dikali dengan harga standar. Harga standarnya ada 2.000. Jadi ada 2.000. Oke. Ini sama dengan berapa? Dan mungkin ini biar rapi ya. Nah, seperti ini. Ini biar rapi aja. Oke, ini ada berapa? Kita hitung. Jadi sama dengan yang di sini 2.500 dikurang dengan 2.400 begini ya, dikali dengan 2.000. Nih, jadi ada 200 ya yang perlu kita hitung yang ini. Ini kayaknya agak-agak salah. 2.000 kali 2.000. Oke, nanti kita hitung dulu ya. Oke, kita cek lagi yang ini. Kayaknya saya salah. Ini 2.000 benar. Nah, benar ya. Ini kok gede banget. Harusnya selisihnya itu tidak terlalu besar. Ini 4.400. Kenapa? Dengan metode satu selisih dan dua selisih, itu sebenarnya sama hasilnya. Oke, jadi kalau kita tambahkan, ini sama dengan sum. Guys, ini ya. Dari ini metode yang dua selisih. Selisih kuantitas dan selisih harga. Ini akan sama dengan yang di sini. Kita hitung dengan satu selisih. Ya. Nah, sekarang ini selisihnya laba atau rugi. Kalau kita lihat standarnya, ibaratnya standarnya di sini lebih besar. Kalau intinya apa ya? Kalau positif aja deh. Kalau positif berarti laba. Kalau negatif berarti rugi. Kita lihat berarti di sini karena positif berarti ini adalah selisihnya adalah selisih laba. Oke. Ini juga sama ya, positif semua. Berarti di sini selisihnya untuk yang metode satu selisih ini laba, untuk metode yang dua selisih ini juga sama. Jadi totalnya juga sama. Selisih laba. Oke, selanjutnya yang ketiga, cek ya. Besarnya selisih biar tenaga kerja langsung dengan satu selisih ya. Oke, berarti yang ini metode yang satu selisih. Saya kopas aja di sini lah. Ini seperti ini. Berarti ini yang C. Bukan bahan baku lagi, tapi biaya tenaga kerja langsung. Seperti ini. Dengan metode satu selisih. Kalau metode satu selisih ini sebenarnya rumusnya sama, cuman bedanya harga ini, harga
harga itu identik dengan apa? Dengan apa ya? Harga itu identik dengan tarif, sedangkan kuantitas identik dengan jam. Oke. Sekarang ini rumusnya ya sama untuk yang metode satu selisih. Nah, ini saya kopas saja biar kelihatan bedanya. Ya. Bedanya itu ada di mana? Oke, sekarang ini kan rumus ya, rumus awalnya. Jadi kita nggak usah hitung, nggak usah nulis lagi. Bedanya di sini ya. Biaya tenaga kerja langsung dengan metode satu selisih. Di sini kan harga standar itu sama dengan tarif. Tarifnya di sini kan tarif standar per jamnya ada 3.000, berarti ini 3.000. Oke. Nah, yang sesungguhnya itu ada di sini. Ya, ada berapa? 2.000, berarti di sini ada 2.000. Simpel ya. Kemudian kali di sini kuantitas, kuantitas saya yang salah ya. Kuantitas itu berarti identik dengan jam. Jam langsung ini 10.100. Berarti di sini 10.000, ini 100. Nah, seperti ini ya. Kemudian harga standar, harga sesungguhnya 2.000, berarti di sini bukan yang 1.900, kita ganti tarifnya, ini adalah yang 2.000. Jadi tarif untuk yang tenaga kerja 2.000 kali, di sini kalinya adalah kuantitas yang sesungguhnya. Kuantitas yang sesungguhnya, tadi kuantitas standar ya. Tadi kuantitas standarnya ini bukan di sini, tapi standarnya itu hitungnya dari sini. 5.000 dikali dengan 500 produksi per unitnya, di sini ada 20 jam. Ya, berarti ada 10.000. Saya salah di sini. Oke, saya ulangi. Ini harga standar, ya berarti yang 3.000. Kuantitas standar berarti ini produknya 500 satuan, per satuannya dibutuhkan 20 jam. Jadi 20 kali 500 ada 10.000 ya jam ya. Nah, kemudian harga sesungguhnya di sini 2.000, kita ambil dari sini dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Kuantitas sesungguhnya di sini jam tenaga kerja ini ada 10.100. Berarti di sini dikalikannya dengan 10.000, oke, 100. Oke, sekarang kita tinggal hitung ada berapa. Oke, ini mungkin saya geser biar tidak terlalu menjorok. Nah, seperti ini ya. Oke, ini mungkin kelihatan ya. Oke, jadi kita hitung sama dengan kurang buka 3.000 gini dikali dengan 10.000. Oke, takutnya salah 0 di sini. Dikurang berapa? 2.000. Oke, dikali dengan 10.100. Oke, kurang tutup, enter. Jadi ada 9.800. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk ini kan untuk yang metode satu selisih ya. Positif berarti itu merupakan laba ya. Kalau positif berarti laba. Oke, enter. Nah, sekarang kita buat yang metode dua selisih. Nah, seperti ini. Ini yang B, metode dua selisih. Dua selisih bukan biaya bahan baku, tapi biaya tenaga kerja langsung. Oke, sekarang dengan rumus yang sama, ada selisih harga. Ini berarti selisih tarif sama ya. Dalam artian di sini identik dengan tarif. Ya, di sini selisih harga ini rumusnya berarti angkanya kita ganti. Harga ini untuk selisih harga sama dengan harganya diselisihkan. Harga standarnya ini ada 3.000 seperti ini. Oke. Kemudian kuantitas standar di sini harga sesungguhnya lupa. Berarti melihatnya di atasnya ini 2.000, berarti dikurangi dengan 2.000.
Nah, seperti itu. Dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Kuantitas sesungguhnya untuk tenaga kerja ada 10.100. Berarti dikalikan dengan 10.100. Oke, 100-nya kebanyakan 0. Oke, sekarang berapa? Ini kita hitung sama dengan ya dalam kurung 3.000 dikurang dengan 2.000. Oke, kurang tutup dikali dengan 10.000. 10.100. Enter. Nih, jadi ada 10.100.000. Nah, sekarang untuk yang kuantitasnya seperti apa? Kita hitung sama dengan kuantitas yang diselisihkan, ya standarnya untuk yang kuantitas standarnya itu ada 20 jam dikali dengan 500, berarti ada 10.000. Oke, dikurang dengan di sini kuantitas sesungguhnya. Kuantitas sesungguhnya ada 10.100. Oke, kurung tutup dikali dengan harga standar, berarti tarif standar. Tarif standarnya ada 3.000. Enter. Jadi ada minus di sini, berarti yang ini merupakan selisih laba, ini ya. Ini adalah laba. Oke. Kemudian di sini minus, berarti selisihnya adalah rugi. Oke, ya. Berarti di sini totalnya kita hitung apakah sama. Oke, ini saya buat garis bawah dulu. Oke, jadi sama dengan selisih harga itu laba, ya. Kemudian kita plus ya, karena sudah ada minusnya. Jadi di sini mana plusnya ini plus ya, plus yang 300. Nah ini, jadi ada 9.800.000 rupiah. Ini rugi. Tapi kalau di sini dihitungnya rugi, ya, kita pakai positif ya. Kita menggunakan rugi selisih, berarti kan selisihnya itu positif ya. Tapi selisihnya adalah rugi. Kenapa? Yang sungguhnya lebih kecil, lebih besar daripada yang standar. Jadi Anda lihat ini sama. Ini kan sama kan? Oke, tadi sudah benar. Nah, sekarang bagaimana dengan BOP? BOP ini besarnya selisih BOP dengan satu selisih dan dua selisih. Oke, ini BOP. Oke, yang ke mana nih? A, B, C, D, E. Oke, selisih di sini bukan BBB tapi BOP. Oke, metode satu selisih. Oke, di sini untuk yang metode satu selisih, oke berarti di sini saya kopas saja ya. Sebenarnya rumusnya sama, di mana-mana sama. Di sini ini harga standar dikalikan dengan kuantitas standar ya. Harga standar kebetulan di sini untuk yang kuantitasnya sama 20 jam, kuantitas standarnya 20 jam di sini. Kemudian harga standarnya di sini ada variabel, ada tetap. Oke. Atau di sini kita buat yang namanya yang dianggarkan ya. Jadi kita buat selisih metode selisih ini kita bisa hitung begini juga. Jadi ada BOP yang dianggarkan. Yang dianggarkan ini sama dengan yang dianggarkan itu sama dengan BOP standar itu yang dianggarkan. Oke, yang dianggarkan ini terdiri dari yang variabel sama yang tetap ya. Jadi kita total ya variabelnya ada kita buat begini. Ini BOP variabel di sini ya. Ini ya. Sama di sini ada BOP tetap. Oke. Nah, BOP yang variabel ini kalau kita menghitung karena kalau sama bisa dijadikan satu ya. Jadi di sini total jamnya di sini ditambahkan saja. Jadi untuk BOP variabel sama dengan
Di sini 20 jam nih ya, dikali dengan, ini untuk 1 unit ya, 20 jam kali 1000, seperti ini ya. Oke, 20 jam kali di sini saya buat RP di sini Rp10.000. Berapa nih? 1000 ya, sorry. Salah ya. Rp1.000. Oke ya. Yang dianggarkan segini ya untuk yang 1 unit. 1 unit. Nah, BOP tetapnya ini sama dengan 20 jam dikali dengan rupiahnya di sini per jamnya 800. Oke, sekarang kita hitung di sini. Jadi kalau kita hitung di sini saja ya, males hitungnya. Sama dengan 20 dikali dengan 1000. Nah, jadi ada 20.000. Biar tetapnya di sini sama dengan 20 jam dikali dengan 800. Oke, berarti per unitnya sama dengan ini ya, ditambah dengan 16. Oke, berarti ini adalah biaya BOP per unit ya kan, sedangkan di produksinya BOP totalnya, BOP standar atau yang dianggarkan ya, saya pakai gambar aja deh, ini STD aja ya, total ini sama dengan tadi produksinya kan 500 unit ya, dikali dengan di sini per unit BOP-nya tarifnya berarti sama dengan 36.000. Nah, oke, ini ada berapa? Kita lihat sama dengan 500 satu ya. 500 dikali dengan 3.600. Oke, ini adalah yang nih BOP yang apa namanya standar. Nah, yang sesungguhnya ini berarti sudah diketahui 15 juta. Berarti di sini BOP sesungguhnya di sini ada 15 juta. Oke, ini ada yang salah kah? 36.000, ini kurang mau. Kelihatan sepele kurang mau, tapi perhitungannya pasti salah. Oke, next. Sekarang ini BOP yang standar itu ya, sedangkan sesungguhnya ada 15 juta. Jadi selisihnya sama dengan ini dikurangi dengan 15. Oke. Kita lihat standarnya 18 juta, tapi yang sesungguhnya 15 juta. Berarti ini merupakan selisih laba. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau dengan metode dua selisih? Rumusnya sama. Oke, berarti di sini saya buat kopas saja ke sini ya. Oke, ini seperti ini. Selisih biaya tenaga kerja langsung di sini menjadi BOP. Oke. Selisih harga. Nah, kita lihat harga standar dan harga sesungguhnya. Tadi yang tarif yang sesungguhnya ada 15 juta kan. Ini tarif yang sesungguhnya. Kalau dihitung per unit gitu ya, berarti tarifnya ada 15 juta dibagi dengan 500 gitu. 15 juta dibagi dengan 500. Jadi ini total per unitnya untuk yang apa namanya tarif ya, tarifnya berapa, jadi sama dengan 15 juta dibagi dengan 500. Oke, mungkin di sini sama dengan 15 kok gimana? Tuh 23 dibagi dengan 500. Ini adalah 30.000. Ini adalah apa namanya untuk yang selisih totalnya. Bagaimana dengan apa namanya kuantitasnya? Kalau kuantitasnya tadi kan kuantitas sesungguhnya BOP ya. Kalau tarifnya itu ada 15 juta, kita hitung lagi. Oke, ini
nggak kelihatan, saya tarik ke bawah saja. Nah, seperti ini ya. Ini standar biar kelihatan. Nah, ini. Oke, sekarang kita hitung tadi untuk yang selisih BOP dengan metode dua selisih. Oke, sebelum masuk ke sini, saya insert dulu ya. Untuk menghitung, kita hitung di sini saja. Nah, ini berapakah tarif BOP di sini? Tarif yang sesungguhnya. Berarti apa namanya, saya singkat apa ya, TS. Kalau tarif standar itu kan sudah jelas ya, ada 36.000 ini ya untuk tarif standar. Nah, tarif yang sesungguhnya itu ada berapa? Ini sama dengan tadi BOP sesungguhnya 15 juta, berarti sama dengan SP 15 juta. Oke, dibagi dengan tadi produknya 15 juta ini untuk memproduksi 500 satuan. Oke, jadi untuk yang tarif apa namanya, tarif sesungguhnya ini berarti sama dengan 15 juta begini dibagi dengan 500. Nah, ini adalah tarif yang sesungguhnya. Berarti berapakah kuantitas sesungguhnya? Oke, ini kan yang belum diketahui ya. Kuantitas sesungguhnya berarti 15 juta. Oke, dibagi dengan yang 30.000 rupiah tadi. Oke, ini berarti sama dengan ya, kita hitung 15 juta dibagi dengan 30.000 sama dengan yang diproduksi. Ini bukan rupiah, ya. Ini kuantitas itu bukan rupiah. Di sini rupiah dibagi dengan rupiah, jadi habis. Kita setting bukan rupiah, apa nih ya, number. Nah, jadi ada 500 ya. 500 apa? Kita menggunakannya di sini berarti apa ya? Jam berarti. Hitungannya adalah 500 jam. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya berapakah? Ini saya insert saja ya. Selisih harga. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Harga standar ini adalah harga standar itu sama dengan tarif jadi 30.000 ini ya. Ini 30.000. Oke, dikurangi dengan harga yang sesungguhnya ya. Tarif ya. Sebentar, tarifnya tadi 36.000. Ini standarnya 36.000. Ini kenapa? Tadi sudah kita hitung ya. Ini untuk yang BOP apa namanya? BOP standar di sini. Standarnya ya, harga standar sama dengan tarif BOP-nya 36.000 dikurangi dengan harga sesungguhnya. Ini sama dengan yang TS. TS itu berarti tarif yang sesungguhnya. Ya berarti di sini apa namanya? Saya pakai di sini harga nih biar nggak bingung harga ya. Harga yang sesungguhnya ini ya berarti yang di sini dikurangi harga sesungguhnya di sini 30.000. Nah, seperti ini ya. Dikalikan dengan ya dikali apa nih? Kuantitas yang sesungguhnya. Kuantitas sesungguhnya 500 di sini. Berarti kita ganti yang di sini ini 500. Oke, sekarang kita hitung sama dengan 36.000. Oke, dikurangi dengan 30.000 kurung tutup dikali dengan 500. Enter. Oke, jadi ada 3 juta. Sekarang yang di sini kita juga ubah ya. Ini rumusnya saja kita ambil. Kuantitas standar. Kuantitas standarnya berarti di sini biaya variabel 20 jam, biaya tetapnya ada 20 jam. Berarti totalnya ada 40 jam. Oke, sekarang kita hitung kuantitas standar. Tadi kan kuantitasnya dihitungnya kuantitas standar mana nih BOP ya. BOP kita hitung sama dengan 500 ya di sini ya. Berarti kita hitung di sini kuantitas standarnya kok hilang ya.
Nah, 500 sedangkan kuantitas yang sesungguhnya itu sama. Kita hitung tadi 500, dianggapnya 500 karena kita pakai patokannya kan ini nggak diketahui berapakah untuk tarif BOP yang sesungguhnya. Tarif BOP dianggap di sini persatuan. Oke, berarti di sini dikalikan dengan harga standar. Harga standarnya di sini 30 berapa tadi? 36.000 rupiah. Rp36.000. Berarti di sini karena di sini kan nol, bilangan berapapun dikalikan dengan nol pasti ketemunya adalah nol. Oke, berarti kalau dihitung dengan metode dua selisih, berarti di sini kita tinggal jumlahkan ya. Nah, nol di sini ya sama ya berarti ya, karena nol tidak berpengaruh. Tapi biar ini anak paham benar, saya buat seperti ini. Ini untuk yang selisih ini bukan B ya, tapi F. A, B, C, D, E, F ya benar. Seperti ini. Ini karena selisihnya positif, berarti ini merupakan selisih laba. Nah, oke ya. Simpel ya, tidak terlalu sulit berawal dari ini. Satu apa ya? Satu rumus ya, kita bolak-balik cuman per bahan baku berarti hitungannya per bahan baku, entah itu kilo, entah itu apa. Kalau di sini untuk yang selisih ya tenaga kerja berarti pasti jam ya, yang untuk yang harga sama dengan tarif jadi identik dengan tarif, kuantitasnya berarti identik dengan jam kerja langsung. Kalau BOP di sini karena tidak diketahui ya, di sini kan per jam berarti anggap saja jam. Oke, karena di sini yang sesungguhnya di sini juga tidak diketahui ya. Apa namanya? Kalau di sini kan standarnya sudah ketahuan ya jam ya. Tapi di sini dihitungnya kan per unit. Kita lihat per unitnya. Berarti di sini BOP-nya anggaplah. Berarti di situ merupakan per unit juga. Jadi untuk perhitungan dua selisih seperti ini. Kalau untuk metode satu selisih ini kan 3 juta kan laba. Nah, metode dua selisih kita masukkan ya ternyata sama ini ada apa namanya 3 juta laba. Oke, ini seperti ini ya. Kalau yang di sini saya lupa. Ini kan laba 10 juta 100, ruginya 300. Berarti di sini selisihnya merupakan selisih laba. Oke, beratnya kita memiliki laba 10 juta 100 tapi rugi 300.000. Berarti di sini 9 juta 800 itu adalah selisih laba. Oke, nah, paham ya? Jadi kalau dalam apa namanya bulan sesuatu keywordnya, nah kata kuncinya apa gitu? Kuncinya apa sih sebenarnya? Oh sebenarnya intinya seperti ini loh gitu ya. Jadi jangan panik dengan kok kayak gini ya. Ini apa ya? Ini apa ya? Jangan. Jadi kita urai satu persatu ya. Ya sebenarnya rumus satu itu bisa bisa di mana-mana, bisa membuat apa menyelesaikan semua ya. Seperti ini kan tadi, oh ini loh yang standarnya per unit. Keywordnya adalah data biaya standar per satuan, per unit. Berarti ini yang dianggarkan. Nah, ini kejadian yang sesungguhnya. Kita bandingkan yang dianggarkan berapa, yang sesungguhnya berapa. Apabila yang dianggarkan, kita anggarkan 1 juta misalnya, kemudian, oh ternyata yang sesungguhnya cuma 800, berarti kita untung dong. Gitu. Ini adalah selisih favorable atau selisih untung. Tapi sebaliknya, apabila yang dianggarkan itu ada 100, kemudian di sini yang sesungguhnya ternyata 150 berarti rugi. Ya, kita mengeluarkan uang yang lebih banyak dari anggarannya. Itu sebenarnya prinsipnya cuma seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu ya.